Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Anda sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor. Dimana minggu yang lalu, pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang sistem bahan bakar karburator. Pada saat ini, teknologi sepeda motor telah berkembang begitu luar biasa, ya, seperti yang kita ketahui. Bisa kita lihat di motor-motor ada tulisan atau kode FI. Apa pengertian FI itu? FI itu adalah sepeda motor itu sudah menggunakan teknologi fuel injection, yaitu sebuah teknologi di dalam mesin yang bertugas menggantikan karburator, namun telah terintegrasi secara elektronik. Pada motor konvensional, karburator berfungsi mensuplai bahan bakar bersama udara di dalam mesin. Nah, pada sistem karburator disederhanakan hanya menjadi katup gas tanpa venturi. Sementara pada bahan bakar karburator, pada sistem bahan bakar injeksi ini, dari tangki, ya, kemudian masuk ke pompa, kemudian diinjeksikan dengan injektor yang penyemprotannya diatur secara elektrik sehingga lebih efisien. Dari teknologi tersebut kita dapatkan beberapa kelebihan. Ya, salah satunya adalah lebih hemat dan efisien. Kenapa? Karena volume bahan bakar dikalkulasi secara akurat oleh ECU. ECU itu adalah Electronic Control Unit. Kalau dalam komputer ini adalah prosesor atau otaknya komputer. Dari proses itu akan menghasilkan campuran yang ideal atau campuran yang stoichiometry. Kelebihan yang lain yaitu lebih ramah lingkungan karena memiliki campuran yang ideal tadi. Maka pembakarannya bisa dikatakan pembakaran sempurna, sehingga motor tidak menghasilkan gas beracun yang berlebih, tidak memerlukan sistem cup. Sistem cup itu berguna ketika suhu mesin masih dingin, sehingga diperlukan bahan bakar yang lebih banyak. Nah, pada sistem injeksi, cup tidak lagi diperlukan karena sudah diatur oleh ECU. Kelebihan yang lain adalah perawatannya lebih simpel. Motor tidak lagi memiliki pengaturan ISAS dan IMAS, sehingga kita tidak perlu repot melakukan penyetelan untuk setting idle RPM. Ya, berikutnya pada gambar kami tampilkan, ya, Bapak tampilkan adalah tentang rangkaian sistem bahan bakar injeksi. Jadi secara skema, cara kerjanya bisa dilihat di gambar tersebut, ya. Dimana di situ ada fuel tank, ada ECU, ada bypass, ada throttle, kemudian ada engine, ada coil, ada oksigen sensor, dan yang lain-lain. Ya, itu secara singkat bagaimana aliran bahan bakar dan masing-masing sensor bekerja. Ya, selanjutnya untuk komponen sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor. Jadi secara garis besar,
Komponen sistem injeksi pada sepeda motor itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem bahan bakar, yang kedua kontrol elektronik, yang ketiga adalah sistem induksi udara, di mana masing-masing bagian, masing-masing komponen ini terdiri dari beberapa komponen lagi ya, seperti sistem bahan bakar, nanti ada throttle, ada pompa, dan lain-lain. Akan dapat jelaskan di tampilan berikutnya. Ya, ini adalah contoh letak dari masing-masing sensor yang ada di sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor. Ya, ini saya ambil pada sepeda motor Honda Supra ya. Letaknya masing-masing sensor, ada fuel pump, ada bank angel sensor, ada injektor, ada DLC, dan seterusnya. Ya, berikutnya letak komponen sistem bahan bakar pada motor injeksi. Ya, di sini ada pompa bensin, fuel tank, dan saringan bensin pengatur tekanan, ada injektor. Ya, ini contoh komponen sistem bahan bakar. Jadi komponen yang pertama pada bagian bahan bakar injeksi. Komponen-komponen sistem bahan bakar. 1. Fuel section filter. Komponen ini berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak terhisap oleh pompa bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar. Yang kedua, fuel pump modul, yaitu berfungsi memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. Penyaluran bahan bakar harus lebih banyak dibanding dengan kebutuhan mesin supaya tekanan dan sistem bahan bakarnya bisa dipertahankan setiap waktu walaupun kondisi mesin berubah-ubah. Jadi RPM rendah, RPM tinggi ya. Ini fuel pump selalu pada tekanan yang konstan. Ya, komponen yang ketiga pada sistem bahan bakar yaitu fuel pressure. Ya, contohnya tekanan yang dipertahankan adalah 294 kPa atau 3 kg force per cm persegi, atau dalam PSI 43 PSI. Jadi bila bahan bakar yang dipompa menuju injektor terlalu besar, maka tekanan bahan bakar melebihi standar tadi, maka akan dikembalikan ke dalam tangki. Jadi saya ulangi, bila bahan bakar yang dipompa menuju injektor terlalu besar, melebihi 294 kPa atau 3 kg force per cm persegi atau 43 PSI, maka akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Melalui apa? Melalui pressure regulator. Jadi pressure regulator itu yang mengatur. Pressure regulator yaitu berfungsi mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar bahan bakar itu mempunyai tekanan yang konstan ketika di injektor. Komponen yang keempat adalah fuel feed hose, yaitu selang untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Selang ini dirancang harus tahan terhadap tekanan bahan bakar akibat dipompa dengan tekanan
minimal sebesar tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Jadi kalau fuel pressure regulator tekannya 3 kg fos, maka selang itu harus mampu menahan tekanan sebesar 3 kg fos per cm persegi. Itu minimal. Yang keempat adalah fuel injector. Berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold. Nah, biasanya sebelum atau masuk, namun ada juga yang ke throttle body. Volume penyemprotan disesuaikan dengan waktu pembukaan nozzle atau injektor. Lama dan banyaknya penyemprotan itu diatur oleh ECM atau ECU. Jadi semakin banyak bahan bakar yang disemprotkan, otomatis RPM mesin juga akan semakin tinggi dan sebaliknya. Ya, itu tadi komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor. Yang selanjutnya dari gambar ini Bapak tampilkan tentang sistem kontrol elektronik. Nah, komponennya apa saja? Ya, terlihat itu ada sensor unit, ada bank angle sensor, ignition coil, ya, ECM, EOT, ya, regulator rectifier, dan yang lain-lain. Ya, itu adalah bagian dari komponen sistem kontrol elektronik. Nah, komponen-komponen sistem kontrol elektronik itu apa saja? Ya, yang pertama adalah ECU. ECU itu adalah berfungsi menerima dan menghitung seluruh informasi data yang diterima dari masing-masing sensor yang ada di dalam mesin. Informasi yang diperoleh dari sensor antara lain berupa informasi tentang suhu udara, suhu minyak pomas, suhu air pendingin, tekanan atau jumlah udara, kemudian posisi katup gas, kemudian RPM mesin, posisi pola sengkol, dan informasi lainnya. Pada umumnya semua sensor itu bekerja pada tekanan 0 sampai 5 volt. Selanjutnya ECU atau ECM akan menggunakan informasi yang didapat tadi, kemudian diolah, dihitung untuk menentukan saat atau timing dan lamanya injektor bekerja. Jadi menyemprotkan bahan bakar dengan mengirimkan tekanan listrik ke solenoid injektor. Pada beberapa mesin yang sudah lebih sempurna, di samping mengontrol injektor, ECU juga bisa mengontrol sistem pengapian. Yang kedua adalah MAP atau manifold absolute pressure atau sensor MAP, yaitu memberikan sinyal ke ECU berupa informasi tekanan udara yang masuk ke intake manifold. Nah, tipe MAP sensor pendeteksi udara yang masuk ke intake manifold ini bisa dalam bentuk jumlahnya ataupun berat udara. Jika jumlah udara yang dideteksi ini namanya adalah airflow meter. Nah, jika berat udara yang dideteksi namanya adalah air mass sensor. Jadi MAP ini punya dua jenis MAP. Ada yang airflow meter, ada yang air mass sensor. Yang ketiga adalah IAT atau engine air temperature sensor. Berfungsi memberikan sinyal ke ECU berupa informasi tentang suhu udara yang masuk ke intake manifold. Tegangannya yang masuk ke IAT adalah 5 volt. Dari ECU selanjutnya akan berubah menjadi tegangan sinyal yang nilainya dipengaruhi oleh suhu udara masuk. Yang keempat adalah TP atau throttle position sensor. Berfungsi memberikan sinyal ke ECU berupa informasi tentang posisi katup gas. Jadi bukaan katup gas. Nah,
generasi yang lebih baru dari sensor ini tidak hanya terdiri dari kontak-kontak yang mendeteksi posisi hidra, rangsam, posisi ban penuh, akan tetapi sudah merupakan sebuah potensiometer atau variabel resistor dan dapat memberikan sinyal ke ECU pada setiap keadaan mesin bekerja. Konstruksi generasi terakhir dari sensor positif posisi katup gas sudah full elektronis, karena yang menggerakkan katup gas adalah elektromesin yang dikendalikan oleh ECU tanpa kabel gas yang terhubung dengan pedal gas. Generasi terbaru ini memungkinkan pengontrolan emisi gas buang lebih bersih, karena pedal gas yang digerakkan hanyalah memberikan sinyal tegangan ke ECU, dan pembukaan serta penutupan kabel gas juga dilakukan oleh ECU secara elektronis atau elektronik. Yang kelima adalah engine oil temperature sensor. Berfungsi adalah memberikan sinyal ke ECU berupa informasi tentang suhu oli mesin. Jadi oli mesin suhunya berapa, ini akan dibaca oleh EOT untuk engine oil temperature. Dan yang keenam, sensor pada sepeda motor untuk injeksi adalah bank angle sensor, yaitu berfungsi mengetahui sudut kemiringan atau sebagai sensor sudut kemiringan. Nah, pada sepeda motor dengan menggunakan injeksi, yang menggunakan sistem injeksi ini biasanya dilengkapi dengan bank angle sensor, terutama pada motor sport yang bertujuan untuk pengaman saat kendaraan terjatuh dengan sudut kemiringan tertentu. Misal kemiringan yang distandarkan 55 derajat. Nah, sinyal atau informasi yang dikirim bank angle sensor ke ECU pada saat motor terjatuh atau kemiringan yang melebihi standar akan membuat ECU memberikan perintah untuk mematikan injektor, kemudian mematikan pengapian dan mematikan pompa bahan bakar. Dengan demikian, peluang terbakarnya sepeda motor jika terjatuh, kemudian bahan bakar terdacar atau tumpah akan kecil kemungkinan terjadi kebakaran, karena sistem pengapian, sistem bahan bakar sudah tidak bekerja lagi walaupun kunci kontak dalam keadaan on. Nah, bagian yang ketiga pada sistem induksi sepeda motor yaitu sistem induksi udara. Nah, apa sistem induksi udara? Yaitu suatu komponen yang termasuk ke dalam sistem ini adalah air cleaner atau box dari saringan udara, kemudian intake manifold, kemudian throttle body atau tempat kantor throttle yang berfungsi dari sistem induksi udara berfungsi untuk menyalurkan sejumlah udara yang diperlukan untuk pembakaran. Jadi sistem induksi ini berapa banyak udara yang diperlukan supaya mencapai ideal atau pembakaran sempurna, itu adalah fungsi dari sistem induksi udara. Ya, kita sudah belajar untuk komponen-komponen sistem injeksi. Yang pertama adalah sistem bahan bakar, yang kedua elektronik, yang ketiga adalah sistem induksi udara. Ya, itu tadi komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar injeksi pada sepeda motor. Yang selanjutnya dari gambar ini Bapak tampilkan tentang sistem kontrol elektronik. Nah, komponennya apa saja? Ya, terlihat di situ ada sensor unit, ada bank angle sensor, ignition coil, ya, ECM. Nah, ini adalah cara kerja sistem injeksi pada sepeda motor. Dari tampilan ini, ya, ini adalah materi-materi yang akan
Bapak sampaikan di pertemuan yang selanjutnya tentang bagaimana cara kerja saat penginjeksian, lamanya penginjeksian, bekerja pada kondisi dingin bagaimana, saat putaran rendah, menengah, tinggi, dan pada saat akselerasi. Ya, Anda sekalian, itu tadi pemaparan tentang materi sistem injeksi pada sepeda motor. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, nanti selanjutnya kita teruskan untuk sesi diskusi dengan teman, ya. Kemudian akan kita bahas ada permasalahan yang sekiranya perlu kita selesaikan, Sekali lagi untuk anak-anak ya, Anda sekalian bisa menggunakan referensi yang lain yang sekiranya mampu mewakili apa yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih.